karya terbesar yang boleh kami terima dari Tuhan, sesungguhnya bukanlah ketika Engkau memberkati kami, bukan ketika Engkau menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami, bukan ketika Engkau memberi jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Tapi karyamu yang terbesar dalam hidup kami adalah ketika Engkau menyelamatkan kami, ketika Engkau memindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib, dari kebinasan kepada hidup yang kekal. Itulah karya terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hari yang sangat penting bagi setiap kami orang yang percaya. Karena ketika Engkau disalibkan, Tuhan, Engkau berkata sudah selesai. Artinya karya keselamatan yang dirancang oleh Bapa, oleh Yahweh Elohim dari zaman Adam dan Hawa tergenapi, sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami dalam perayaan ini kami bukan bersedih, kami bukan menyanyikan lagu-lagu yang melo, tapi kami bersuka cita. Karena ketika disalib, sesungguhnya Engkau sudah menang. Engkau sudah melucuti iblis dan antek-anteknya. Terima kasih Tuhan, sekarang berfirmanlah Tuhan. Karena kami telah siap untuk mendengar. Dan Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami dan hamba-Mu yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Loh, Oke, kenapa di belakang sini? Shalom, Pak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini hari Jumat Agung. Ini sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Seharusnya Jumat Agung kita lebih lagi merayakan, lebih lagi bersuka cita. Kadang-kadang terbalik, orang membesar-besarkan Natal. Natal persiapan kadang-kadang sampai 6 bulan. Sebelumnya bahkan ada yang setahun sudah, begitu masuk Januari sudah membentuk panitia baru untuk Natal berikutnya, ya. Dipersiapkan sedemikian rupa. Lalu ketika Jumat Agung, Paskah biasa-biasa saja. Padahal apa artinya Tuhan Yesus lahir kalau Dia tidak mati buat kita dan bangkit buat kita? Semua menjadi sia-sia, ya. Sama dengan tentu tokoh-tokoh yang lain. Lahir, mati, dan tidak bangkit. Tapi Yesus Kristus, Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit. Dan hari Minggu kita akan merayakan hari kebangkitannya, hari kemenangannya. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan untuk hari ini. Ya. Salib adalah bukti kasih sejati. Itu firman Tuhan buat kita. Kita boleh memiliki perspektif yang berbeda tentang salib. Ada orang katakan bahwa salib itu sebagai bentuk pada zaman itu untuk menyalibkan kejahatan, orang-orang jahat, orang-orang pemberontak, orang durhaka, sehingga disalibkan. Layakkah kita sebagai orang Kristen memakai salib atau menggunakan salib? Apakah kita mau menggunakan alat yang dipakai untuk menyalibkan Yesus? Ada orang
juga mempunyai perspektif yang lain. Salib, di situ Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Tapi hari ini kita akan melihat bersama-sama, tentu fokusnya bukan salibnya itu, tetapi Dia yang disalib, yaitu Kristus yang disalib. Salib adalah bukti kasih sejati. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang Yesus harus mati di salib. Walaupun pada zaman itu salib itu benar-benar, hukum salib itu dipakai oleh pemerintahan Romawi untuk menghukum orang-orang rakyat jajahannya yang berontak melawan pemerintah Romawi. Ya, pemerintah Romawi. Tetapi sebuah keniscayaan, memang Yesus harus mati di salib. Walaupun Dia bukan pemberontak, Dia bukan penjahat, Dia bukan pembunuh dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan Dia disalibkan menggantikan kita. Ya, Dia menjadi menggantikan kita. Orang-orang yang sesungguhnya pemberontak-pemberontak di hadapan Tuhan atau bagi Tuhan. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya. Ya. Bapa surgawi, Bapa Yahweh menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya, perhatikan sekali, kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan, ini bukti. Kalau orang mati untuk orang benar, kata firman Tuhan, banyak orang mau. Orang mati untuk orang yang memberikan sesuatu kepada dia, banyak yang mau. Orang rela melakukan apapun kalau orang itu telah berbuat baik kepada dirinya. Entah itu mungkin memberi uang, memberi apa saja, dia akan rela mati. Kita lihat bagaimana orang bisa begitu militan untuk membela seseorang yang dianggap sebagai pahlawan, yang dianggap sebagai hero, yang dianggap sebagai pejuang, yang dianggap sebagai memperjuangkan dirinya. Itu banyak orang yang rela mati untuk itu. Tetapi Kristus mati ketika kita masih berdosa. Layakkah orang mati untuk orang yang berdosa? Tentu tidak. Layak kalau orang mati untuk orang yang tidak melakukan sesuatu untuk dirinya? Pasti orang tidak mau. Tapi Kristus karena kasih-Nya dikatakan kepada kita, Dia rela mati bahkan ketika kita masih berdosa. Ini bukti bahwa Kristus, Yesus mengasihi kita. Sehingga Dia rela mati di salib. Ya, orang dunia berkata, say love with flowers. Ya. Katakan cinta dengan bunga. Nah, biasanya gitu ya. Ya, orang menyatakan cintanya dengan bunga. Ya nggak Bang Bona? Bang Bona udah pernah kasih bunga ya pada seseorang. Itu artinya membuktikan, wah Bang Bona mencintai orang itu. Entah itu bunga mawar, entah itu bunga bakung, entah itu bunga bang. Ya kan? Ya kan? Nah, itulah lebih ini lagi, itu lebih keren lagi. Biasanya itu suami-suami yang kasih bunga bang kepada istrinya. Kecuali saya. Karena saya
karena istri saya kerja di bank, jadi saya nggak usah perlu kasih bunga bank. Ya, jadi katakan kasih dengan bunga. Itu dunia ya. Nah, tetapi ya Yesus menyatakan dan membuktikan cintanya dengan darahnya. Perhatikan. Yesus sudah menyatakan cintanya, kasihnya kepada kita dengan bunga. Tetapi dengan darahnya. Yesus menyatakan dan membuktikan cintanya kepada kita dengan membiarkan, dengan rela darahnya tertumpah melalui salib atau di kayu salib. Melalui disalibkan. Coba saudara renungkan itu. Ya. Dia menyatakan cintanya dengan memberikan darahnya atau merelakan darahnya tertumpah melalui penyaliban. Yang sesungguhnya orang-orang disalib itu adalah penjahat, pemberontak. Pada zaman itu penista agama. Tapi rela Yesus lakukan itu, dia rela. Darahnya tertumpah di salib. Karena apa? Karena kasihnya. Untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Berarti waktu kita memandang salib, maka kita bukan hanya memandang kayu yang kasar. Bukan saja melihat ada seorang, yaitu Yesus yang terluka, kemudian dihancurkan dan dipermalukan. Perhatikan, tetapi kita lihat adalah Yesus yang mengasihi kita. Ya. Jadi yang kita lihat bukan salib kayu yang kasar, tapi ketika kita melihat itu kita ingat bahwa ada Yesus yang sedang menyatakan kasihnya kepada kita dengan dia rela mencurahkan atau darahnya tertumpah melalui penyaliban. Jadi Yesus menyatakan kasihnya bukan dengan bunga. Yesus menyatakan kasihnya dengan darahnya sendiri. Ini memang sejak tidak di luar ininya ya agak jauh. Tolong dari sana nge-like ini. Keucap tolong dari sana. Ya. Nah, kuasa darah Yesus bagi kita. Ini yang kita perhatikan. Kuasa darah Yesus bagi kita. Yesus menyatakan darahnya, menyatakan kasihnya dengan darahnya kepada kita. Lalu apa sih berkatnya? Apa sih kuasa darahnya untuk kita? Apa kuasa darah Yesus? Apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa terjadi dengan darah itu terhadap kita? Apa berkatnya? Apa manfaatnya? Apa gunanya darah itu? Apa pentingnya darah itu? Apa kuasanya darah Yesus buat kita? Ini coba kita lihat yang pertama. Baik. Ya, darah Yesus menebus kita dari kutuk dosa. Ya. Tampilkan ayatnya. Ya. Sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Nah, saudara, bicara penebusan ini, konteksnya pada zaman itu tentang budak. Seorang budak bisa menjadi orang bebas, orang merdeka. Kalau ada orang yang menebus dia, membayar dia sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan, maka ketika ada orang yang menebus dia atau membayar dia dengan sejumlah uang yang ditentukan, yang disepakati, maka orang itu akan bebas atau menjadi orang merdeka. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena dosa, ya, dosa yang masuk melalui Adam dan Hawa,
Maka sejak dosa masuk ke dalam dunia ini melalui Adam dan Hawa, maka manusia itu menjadi hamba, menjadi budak dosa. Saudara bisa dibaca nanti itu dalam Roma pasal 6. Ya, tentang hamba dosa, budak dosa. Berarti dosa itu telah menguasai, telah menjajah ya, hidup manusia, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bukan hanya dosa, iblis dan maut menguasai manusia. Nah, karena manusia diperbudak atau menjadi hamba dosa, maka dia tidak bisa melawan itu dengan dirinya. Seperti Paulus katakan dalam Roma pasal berapa atau pasal 7. Ya. Dia katakan bahwa dia tahu apa yang baik. Tetapi yang tidak baik yang dia lakukan, yang dia perbuat. Kenapa? Karena aku diperbudak atau menjadi hamba dosa pada waktu itu. Nah, saudara, akibat dari menjadi hamba dosa ini tentu udah pasti maut. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita karena kasih-Nya, Dia menebus kita, membayar kita. Surat Petrus bilang, bukan dengan barang yang panah, bukan dengan emas perak yang panah, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darahnya sendiri, darah Yesus sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang yang bebas, yang mendapat pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, ini kuasa darah Yesus. Saudara dan saya yang tadinya menjadi budak dosa, hamba dosa, tetapi Dia menebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Saudara terlalu mahal. Ya. Siapapun saudara, apapun latar belakangmu, apapun status sosialmu di masyarakat tidak penting, apapun jabatanmu di kantor, apapun statusmu di kantor, mungkin engkau menjadi pegawai biasa. Saudara, tetapi engkau tetap orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hargamu itu seharga darah Yesus Kristus. Darah Yesus sudah bisa dibandingkan. Seandainya semua isi perut bumi ini tambang bumi, minyak atau emas, seluruh yang ada di bumi ini, bandingkan dengan darah Yesus. Saudara, tetap semua itu kalah dengan nilai darah Yesus. Nilaimu seharga darah Yesus. Karena kita telah ditebus, maka kita bukan lagi hamba, bukan lagi budak, kata firman dalam Roma 6, bukan lagi budak dosa, bukan lagi hamba dosa, maka kita sudah menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Luar biasa, saudara. Yang kedua, next ya. Darah Yesus mendamaikan kita. Ya, darah Yesus mendamaikan kita. Kristus Yesus telah ditentukan Elohim oleh Bapa Yahweh menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi
dahulu pada masa kesabarannya. Roma 3:25. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kuasa darah Yesus bagi kita yang kedua. Darah Yesus mendamaikan kita. Mendamaikan kita dengan siapa? Dengan Bapa. Ketika manusia berdosa, manusia menjadi setru Tuhan. Setru Elohim. Manusia diusir dari hadapan Tuhan. Keluar dari Taman Eden. Hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Manusia menjadi setru Tuhan. Saudara, bayangkan kalau manusia sudah menjadi setru Tuhan, menjadi lawan Tuhan, menjadi musuh Tuhan, kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita minta tolong? Kalau Tuhan tidak di pihak kita, Dia lawan kita, kepada siapa kita minta tolong? Gak ada yang bisa menolong kita. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, kata firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dulu gak tahu berapa tahun yang lalu, Pak Gembala Om Halim pernah katakan, kalau Tuhan di pihak kita, setan jenderal pun ya kan, tidak bisa menghadapi kita. Tapi kalau Tuhan melawan kita, biarpun setannya bintangnya 10 atau bintang 7 bahkan nyut-nyut gitu, nggak bisa menolong kita. Nah, kita ketika kita hidup dalam dosa, kita ada dalam sebagai pihak lawan Tuhan. Kita bukan Tuhan bukan ada di pihak kita, tapi Tuhan sebagai lawan, sebagai setru, sebagai musuh. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu darah Yesus karena kasihnya mati di kayu salib. Darahnya itu mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga saudara dan saya sekarang karena oleh kuasa darah Yesus bukan lagi sebagai setru Tuhan, bukan lagi sebagai lawan Tuhan, bukan lagi sebagai musuh Tuhan, tetapi oleh darah Yesus sekarang kita menjadi anak-anak yang terkasih. Kita diperdamaikan dengan Bapa. Saudara, luar biasa kasih Tuhan. Kita tidak lagi sebagai lawan. Dan kita oleh karena Kristus telah mendamaikan kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa dipulihkan. Hubungan yang terputus, hubungan yang rusak, melalui darah Yesus kita didamaikan. Artinya hubungan kita dipulihkan. Kita kembali bisa menghampiri Dia dengan memanggil Dia Abba, ya Bapa. Kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi budak, tapi kita anak-anak yang terkasih. Nah, kalau kita anak, maka kita memiliki hak waris atas kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Coba kalau budak. Tidak tahu apa saudara di sini yang punya asisten. Sekarang bukan pembantu namanya, asisten rumah tangga. Apakah saudara, karena kamu asisten saya kasih kamu saham. Dikasih saham. Karena kamu asisten saya kasih kamu hak waris atas semua
Yang saya punya, kamu punya hak. Kelihatannya, walaupun kadang-kadang ada di medsos begitu, tenaga kerja TKI, misalnya kerja di Taiwan, yang dimajikannya yang kaya, tapi sebatang kara, lalu dia bikin wasiat, kalau dia meninggal semua miliknya akan diberikan kepada yang merawat. Ada sih, tapi itu kan ya berapa dari 1 juta orang gitu ya kan. Ya, tidak ada saudara. Ketika kita hidup sebagai hamba dosa, kita lawan Tuhan, kita musuh Tuhan. Tapi ketika kita telah dipulihkan, didamaikan, hubungan kita dipulihkan melalui darah Yesus yang tertumpah melalui penyaliban. Saudara, hubungan kita dipulihkan. Kita menjadi anak. Dan karena kita punya anak, maka kita memiliki hak waris. Itu waris kerajaan surga. Dan istri-istri kita adalah kawan pewaris. Amin. Saudara. Nah, kalau kita anak, maka kita akan mendapat pemeliharaan dari Bapa kita. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, atau penuh dengan kekhawatiran. Sebab kita anak, maka Bapa pasti memelihara hidup kita. Next, 3. Darah Yesus membenarkan kita. Ayatnya, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Elohim. Berikutnya, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Ya, saudara, ini tentu dalam konteks pengadilan, ya, dalam konteks pengadilan, konteks hukum. Nah, saudara, sungguhnya kita ini, ketika kita hidup dalam dosa, kita adalah terdakwa. Orang-orang yang terdakwa. Ya. Kemudian oleh darah Yesus, kita dibenarkan. Artinya kita dinyatakan benar. Nah, saudara dapat melihat ekspresi orang-orang yang dinyatakan benar di pengadilan. Ketika hakim mengetok palu, berdasarkan bla bla bla, ketuhanan yang Maha Esa, maka diputuskan terdakwa tidak bersalah. Maka dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dan harus dikembalikan nama baik dan martabatnya, misalnya begitu. Lalu, tok. Orang itu sujud syukur. Sampai jidatnya peletok gitu. Nggak sakit, saking senangnya, saudara. Nggak sakit dia. Mungkin kalau dia orang Kristen, dia teriak. Haleluya. Saking senangnya. Nah, sedang dikasih Tuhan. Kita adalah terdakwa sebenarnya karena dosa. Kita orang-orang yang harusnya dihukum karena dosa. Menjadi orang terpidana karena dosa. Tapi karena darah Yesus, oleh darah Yesus, ya,
kita dibenarkan. Dan kita diselamatkan dari murka Elohim. Coba. Apakah kurang bagaimana, saudara? Kasih Tuhan Yesus terhadap kita. Ketika kita masih seteru diperdamaikan ya. Tadi kita seteru diperdamaikan. Nah, sekarang kita dibenarkan. Dinyatakan benar. Berarti saudara, yang tadinya kita menjadi terpidana yang harus dihukum oleh Tuhan. Kita harus menjalani hukuman, kita harus menerima hukuman. Tetapi karena darah Yesus kita dinyatakan benar oleh karena kasih karunia-Nya. Maka kita bukan lagi menjadi terpidana. Tapi kita orang-orang yang dibenarkan, orang yang bebas dari penghukuman. Tentu di sini bicara penghukuman kekal. Ya. Dengan kata lain, binasa. Ini kuasa darah Yesus. Saudara dan saya yang seharusnya kita binasa, tetapi kita beroleh hidup. Tadinya kita dalam gelap dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Tadinya yang kita ada dalam kematian, dalam maut, dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena apa? Karena kita telah dinyatakan benar. Haleluya. Yang keempat, next. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa dan kejahatan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu, baca bersama-sama, menyucikan kita dari segala dosa. Selanjutnya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Sama-sama, segala kejahatan. Wow. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa dan kejahatan. Dalam Perjanjian Lama, sebelum orang menghadap Tuhan, menghadap Elohim, orang itu harus membasuh tangan, membasuh kaki itu, karena itu ada kolam pembasuhan. Lalu ketika orang itu berdosa, maka dipercik dengan darah anak domba. Itu diperdamaikan ya. Jadi zaman dulu tuh untuk berdamai, zaman Perjanjian Lama, umat yang mau berdamai dengan Tuhan mesti memakai darah anak domba. Ada domba yang harus disembelih. Nah, tapi oleh anugerah Tuhan, Yesus anak domba yang sekali atau dia mati sekali untuk selamanya. Dia sebagai imam besar mempersembahkan bukan anak domba yang dipersembahkan, tapi dirinya sendiri untuk mendamaikan kita. Dan sekarang darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tetapi, nah, bagaimana kita disucikan dengan darah Yesus? Jika kita mengaku dosa kita, kita mengaku dan kita mau bertobat, meninggalkan semua dosa dan kejahatan, maka Dia mengampuni, bukan hanya mengampuni, tetapi menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini harus kita terima dengan iman. Ya, terima dengan iman. Sudah dikatakan bahwa darah Yesus menyucikan kita
dari segala dosa dan kejahatan kita. Ketika kita sudah mengaku, ketika kita bertobat, maka darahnya menyucikan dan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tetapi seringkali kita masih, apa iya sih? Kayaknya apa iya sih? Gampang amat sih. Benar apa benar? Masa sih? Kok gampang banget? Nah, saudara, ini firman. Kita harus percaya tanpa ada kecurigaan. Apa iya sih? Saya ini kan begini, aduh, kadang-kadang saya suka begini. Masa sih kalau saya mengaku dosa saya, Tuhan menyucikan saya dari segala dosa dan kejahatan saya? Itu jangan-jangan saudara itu suara si pendakwa. Temi, kamu dulu kan begini. Apa iya? Enggak mungkin kamu diampuni dosa kamu. Enggak mungkin kamu disucikan, Temi. Iya ya, saya kan. Waduh, lalu bunyi toke. Sudah diampuni. Toke belum. Toke belum. Pas kantong bajunya ganjil atau genap. Pas genap belum diampuni. Saudara, tokeknya bunyi genap karena dimulai dari sini. Toke diampuni. Toke belum. Toke diampuni. Pas genap udah kena belum. Nah, saudara, jangan pakai teori manusia, teori siapapun, teori kepercayaan yang lain. Tapi kita pegang firman Tuhan bahwa kuasa darah Yesus ketika kita mengaku dan dari dosa kita dan kita mengaku segala dosa kita dan kita bertobat, maka firman Tuhan katakan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Pegang firman Tuhan itu. Jangan pegang kata siapa. Saudara, kasih Tuhan luar biasa. Kuasa darah Yesus juga mengalahkan iblis, ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana respon kita? Yesus sudah menyatakan kasih-Nya melalui salib, melalui mati di kayu salib. Dia menyatakan kasih-Nya dengan darah-Nya. Dan darah-Nya begitu dahsyat. Dampaknya, berkatnya buat kita. Lalu bagaimana respon kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita? Atas apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Atas karyanya di kayu salib, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, jangan latah. Sekarang ini banyak orang meninggalkan iman. Ada yang karena kecewa. Ada yang karena finansial, keuangan. Saya dikirimi 2 video baru-baru ini. Satu judulnya, seorang pendeta Purwokerto dari Banyumas meninggalkan iman. Saudara, lalu teman saya yang kebetulan punya link dengan Bamak Banyumas, dia tanya, benar nggak nih pendeta? Oh benar, memang dia pendeta. Tetapi pendeta pecatan. Pendeta yang dipecat. Ya. Setelah itu dia dipecat dari gereja tentu, lalu dia bantu pelayanan di sebuah GBI dan juga karakternya tidak bagus. Akhirnya dia mau menikah
dengan orang yang tidak siman, jadilah dia tinggalkan Tuhan. Ada lagi kiriman lulusan STT, ada Sekolah Tinggi Teologi, meninggalkan imannya. Nah saudara, saya kok punya perenungan bahwa orang-orang yang entah apapun jabatannya, predikatnya, orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, entah dia mengaku sebagai pemimpin agama, sebagai aktivis, sebagai pendeta, atau sebagai majelis atau apapun, saya renungkan, jangan-jangan sesungguhnya mereka tidak pernah menghayati dan tidak pernah menerima dan mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka. Saya percaya kalau orang yang memang benar-benar mengalami akan kasih Kristus, menerima kasih Kristus dalam hidupnya, mengalami bagaimana dia diubahkan hidupnya oleh karena kasihnya, bagaimana dia diperdamaikan dengan Tuhan, bagaimana dia dimerdekakan, dibebaskan, maka saya percaya orang tidak gampang untuk meninggalkan Tuhan. Seperti Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Elohim, dari kasih Tuhan? Penderitaankah, kekurankah, kemiskinankah, bahkan maut pun tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Itu orang yang mengalami kasih Kristus, dia akan maut pun. Saudara, orang kalau menikah di depan altar, dia mengucapkan janji begini, hanya maut yang dapat memisahkan kami. Betul nggak? Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Tetapi maut tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Amin. Luar biasa, sudah. Saya renungkan, luar biasa. Dalam pemberkatan nikah, ketika menunjukkan janji nikah, hanya maut yang dapat memisahkan kami. Atau apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Tapi dengan kasih Kristus, penderitaankah, kemiskinankah, kekurangankah, bahkan maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Luar biasa, saudara. Jangan pernah meninggalkan Yesus dengan alasan apapun, sebab dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kedua, next. Respon kita terhadap kasih-Nya. Kita harus semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita, amin. Bukan karena kita mengasihi, tapi karena dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus semakin mengasihi dia. Bagaimana kita mengasihi dia? Dengan disiplin, membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Membangun relasi rohani secara dengan disiplin. Ya, saya katakan pakai disiplin. Artinya apa? Kita harus disiplin membangun relasi. Sebagai bentuk kasih kita dengan disiplin membangun relasi kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa pribadi, pujian, penyembahan, melalui persekutuan, melalui ibadah kita semakin membangun intimasi kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Itu kalau kita mengasihi Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan katakan, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi kamu akan menuruti segala perintahku. Biarlah kita semakin mentaati dia dimanapun kita berada. Bukan karena kita takut dosa, bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena kita tidak mau menyakiti
perasaan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. 3. Tidak menyakiti hatinya dan mengecewakan Tuhan Yesus. Itu harus referensi kita. Dia telah mengasihi kita. Jangan menyakiti hatinya, jangan mengecewakan dia. Dengan apa? Seringkali kita mengecewakan dia dengan kita seringkali curiga dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita curiga dengan Tuhan, curiga. Curiganya bagaimana? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami itu? Kenapa saya menderita? Kenapa saya banyak masalah? Kenapa saya banyak pergumulan? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya kehilangan orang yang saya kasih? Kenapa begini dan kenapa begitu? Saudara, kita seringkali curiga dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah katakan, aku mengasihi kamu. Tapi kita curiga dengan apa engkau mengasihi kami? Saudara, kalau kita menyadari, mengasihi, respon kita adalah jangan menyakiti hatinya, mengecewakan dia dengan penuh kecurigaan terhadap Tuhan. Seolah-olah Tuhan berbuat zalim terhadap kita. Istilah zaman sekarang ya. Zalim, zolim terhadap kita. Seolah-olah saudara ketika sudah menderita, oh Tuhan zolim kepada saya. Saudara, itu menyakiti hatinya. Itu mengecewakan Tuhan. Kalau saudara mengasihi, saudara akan percaya. Dan orang yang percaya, tidak ada kecurigaan. Orang yang curiga tidak akan bisa percaya. Orang yang percaya tidak boleh ada curiga. Kadang kita sering curiga dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tapi kita bertanya, dengan cara apa? Loh, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami itu? Kenapa saya menderita? Kenapa hidup saya susah? Kenapa saya sakit? Kenapa orang yang saya kasih nggak sembuh? Saudara, itu melukai hati Tuhan. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti tidak pernah curiga. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti tidak pernah curiga dengan Tuhan. Lalu selanjutnya adalah jangan berbuat dosa lagi. Itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak menyakiti dia yang mengecewakan kita. Jangan berbuat dosa lagi. Kepada perempuan yang kedapatan berzina, yang mau dihakimi oleh orang banyak pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, karena mereka tidak menghukum kamu, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan apa? Yang pertama, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Satu lagi, next. Terus semangat memberitakan kasihnya kepada orang lain. Saudara sedang mengalami, telah menerima kasih Tuhan, ceritakan itu kepada orang lain. Entah teman kantor, teman kuliah, teman di tempat pekerjaan, rekan bisnis, nyatakan, ceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Karena saudara sudah menerima dan mengalami kasih-Nya. Itulah respon yang harus kita berikan terhadap kasih
Kristus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebentar saudara akan menerima sakramen perjamuan kudus. Yang lagu tadi. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak pernah ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, Dia Yesus telah mati bagi. Dia mati bagimu karena kasih-Nya kepada kita. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta, mari kita bangkit berdiri, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, haleluya. Selama-lamanya, haleluya.
haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau yang mengasihi kami, haleluya, haleluya. Kita tenang, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami tundukkan kepala sekali lagi, mengucap syukur dan terima kasih atas waktu kesempatan kami beribadah merayakan hari Jumat Agung. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mengerti Engkau ada di sama tengah kami, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tiada tolak bandingnya. Tuhan, terima kasih. Tolong kami Roh Kudus, beri kepada kami roh hikmat, akal budi, supaya kami cepat tanggap dan kami gampang mengerti, dan Roh Kudus memberi kami kemampuan untuk mentaati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau masuk lebih lanjut ke dalam perjamuan kudus, dan biar Engkau sendiri beracara. Kehendak-Mu jadilah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Tunggu sebentar. Saudara, hari Senin saya menuju ke saya dengan beberapa anggota keluarga, saudara-saudara, ke Pekalongan, karena adik sepupu saya perempuan itu suaminya panggil pulang oleh Tuhan. Saya sudah minta maaf kepada jemaat di Bojong, karena minggunya sebetulnya saya mesti melayani perjamuan kudus dan melayani pemberitaan firman. Lalu Pak Nengah yang gantikan saya. Saudara, saya mau ngomong singkat saja. Beberapa waktu sebelum suami dari adik sepupu saya ini dipanggil pulang Tuhan, beberapa waktu, tidak lama, saya singkatkan saja ya, dia lagi duduk, tiba-tiba kesehatannya terganggu, lalu merosot dari kursi, masih disambut oleh istrinya, dan beberapa waktu sesudah itu lewat. Saya pikir begini, saudara, antara meninggal dan hidup itu bedanya tipis. Orang lagi duduk di kursi, tahu-tahu jatuh, habis. Karena itu saya merasa harus peringatkan kepada diri saya dan kepada saudara-saudara semua. Senyampang masih ada waktu, ayolah serius
Jangan main-main lagi. Orang itu antara hidup dan meninggal tipis sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan. Kembali kepada Alkitab. Pada Kamis malam, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya untuk mengadakan makan malam terakhir, Last Supper, makan malam terakhir. Saudara, tahu-tahu Tuhan Yesus mengencangkan ikat pinggang, lalu menyingsingkan lengan bajunya, dan Tuhan Yesus jongkok. Tuhan Yesus berlutut di depan murid-muridnya. Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Ini bukan main-main. Raja Mesias, Raja Hamasya bersimpuh untuk membasuh kaki murid-murid. Ini adalah pesan moral tentang rendah hati. Ini adalah message tentang melayani. Sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Kita berulang-ulang, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun mengikuti perjamuan kudus seperti ini. Kalau kita sengaja tidak mau belajar dengan rendah hati dan melayani. Rendah hati dan melayani. Saya dan saudara banyak alasan untuk menjadi sombong, bukan? Orang itu gampang sekali sombong kok. Punya mobil baru, sombong. Punya rumah baru, sombong. Punya apa-apa sedikit saja sudah mulai sombong. Mengangkat wajahnya ke atas dan menganggap orang lain lebih rendah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Orang itu gampang sombong, saudara. Dan pada masa tua ini saya merenungkan kembali kesombongan demi kesombongan yang berulang-ulang kali masuk dalam pikiran saya, perasaan saya, kemauan saya. Lalu satu persatu saya mengaku dosa. Saya tahu kalau sudah tiba waktunya saya berangkat, saya tidak boleh lagi ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tadi saudara sudah mendengar firman Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena korban pendamaian, kita juga bubar jalan. Tidak ada gunanya kita masuk keluar masuk gereja. Setiap bulan mengadakan menyertakan diri kita di dalam sakramen perjamuan kudus. Kalau kita tidak rela berkorban, kasih itu ditandai dengan pengorbanan. Omong kosong, kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mau berkorban. Omong kosong kita mengasihi istri kalau kita tidak mau berkorban. Omong kosong kita mengatakan kita mengasihi suami kalau kita tidak rela berkorban. Saudara, ayo kita mau lebih serius. Kita tidak tahu lagi berapa lama usia umur hidup kita, tapi persiapkan diri sungguh-sungguh. Haleluya. Bapa, kami sebentar lagi menerima roti dan anggur perjamuan kudus.
roti yang sudah dipecah-pecahkan, anggur yang sudah dituangkan, korban pendamaian di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tuhan, mari Tuhan kuduskan kami semua, layakkan kami menjadi sasaran kasih Tuhan. Baik saudara-saudara yang mengambil bagian dalam melayani perjamuan kudus dan jemaat yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Jemaat semua berdiri, mengangkat roti dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Oleh karena barang yang aku ini sudah terima dari Tuhan, itulah yang kuserahkan kepadamu. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti. Setelah sudah ucapkan syukur, dipecah-pecahkan sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan, katanya, cawan minuman inilah perjanjian baharu yang dimeteraikan oleh darahku. Seberapa banyak kali kamu minum, berbuatlah demikian, menjadi peringatan akan daku. Oleh karena setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan,
Tuhan, dari dalam hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah kami semakin didewasakan dari hari ke hari, minggu ke seminggu, bulan dan tahun. Karena kami tahu pada satu waktu nanti kami akan berhenti dari semua kegiatan ini. Dan biarlah dengan belas kasihan Tuhan, kami akan mendengar Tuhan berkata, "Sabaslah engkau hambaku yang baik, masuklah dalam sukacita Bapamu." Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon semua ini. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dan juga mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Dan buat Bapak Ibu mungkin ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, bisa mengambilnya di belakang. Ya. Kita akan menaikkan pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Baik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini. Ada sedikit pengumuman, diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa hari Minggu kita akan mengikuti ibadah Paskah bersama di tempat ini jam 9 pagi. Jadi buat Bapak Ibu, mari yang sehat, bugar, kita sama-sama datang ke gereja untuk kita sama-sama merayakan Paskah di gereja jam 9 pagi dan juga disertai dengan ibadah Paskah sekolah minggu gabungan. Jadi kalau minggu lalu itu hanya kelas balita
kelas kecil dan besar, tetapi nanti untuk Paskah itu gabungan semua balita, kecil dan besar. Nanti dilaksanakan di ruang sebelah tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Itu saja pengumuman. Ada mungkin tambahan dari Om? Tidak ya? Oke, tidak. Kita akan menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Doa akan ditutup oleh Om Noah. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh, haleluya, haleluya. Kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali kami menundukkan kepala kami di hadirat-Mu, ya Bapa, menaikkan puji dan syukur. Terima kasih oleh karena Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, melawat, dan mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini itu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa untuk ibadah hari Minggu, ibadah Paskah. Kami bersama-sama merayakan hari raya Paskah, hari kemenangan Tuhan dari maut, hari kemenangan Tuhan atas musuh-musuh-Mu, dan juga menjadi hari kemenangan bagi kami, orang-orang yang percaya. Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, supaya semua kami kembali bisa hadir untuk bersukacita, untuk bersorak-sorai merayakan kemenangan Tuhan dan kemenangan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, hamba serahkan Tuhan semua anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini, baik yang hadir di gereja maupun mereka yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom atau melalui YouTube, dimanapun mereka berada. Tuhan, memberkati setiap kami. Kau mengerti setiap pergumulan kami akhir ini Tuhan, banyak masalah, banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami, Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Banyak persoalan Tuhan. Pandemi belum selesai sama sekali, belum lenyap sama sekali. Tapi juga ada masalah-masalah yang lain, baik dalam politik maupun ekonomi. Tuhan,
kami serahkan bangsa kami. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi juga pemimpin-pemimpin kami. Karena itu Tuhan, kami doakan pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT dan RW. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang buruk, perpecahan atau dalam bentuk apapun. Biar kami terus Tuhan, bangsa ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau pulang, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kau menyertai kami sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang. Demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Kuasa darah-Mu melindungi kami, pasukan malaikat-Mu jaga perkasa. Tuhan utus untuk mengawal, membendengi kami sepanjang perjalanan. Baik kami yang mengendarai kendaraan umum maupun pribadi, bahkan yang jalan kaki sekalipun. Tuhan melindungi kami semua. Dan setiap kami yang hadir pada hari ini di dalam gereja, kami nyatakan kami semua bersih, kami semua sehat. Ketika kami datang, kami pulang, bahkan sepanjang minggu dan seterusnya, kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebab Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasa dan pengurapannya turun ke atas kita semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Selamat hari Jumat Agung buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.